ya. Dari siklus Krebs kemudian masuk ke rantai transport elektron akhirnya menjadi energi. Kemudian ini ada koenzim yang berperan, itu ada piridoksal fosfat dan piridoksamin fosfat ya. Kemudian juga sudah sampai bagaimana perubahan dari masing-masing asam amino tersebut ketika mau masuk ke siklus Krebs. Trionin diubah dulu menjadi glisin, serin, pirufat masuk ke asetil koenzim A, lalu ke siklus Krebs. Asetaldehid, trionin bisa lewat ke asetaldehid, kemudian asetil koenzim A. Sistein, ya, itu pirufat, kemudian asetil koenzim A. Alanin ke pirufat, asetil koenzim A. Lalu fenilalanin diubah menjadi tirosin, kemudian leusin, asetaldehid, asetat, kemudian asetil koenzim ke asetil koenzim. Tripsin, glutaridehid, asetoasetil koenzim ke asetil koenzim A ke siklus Brevard. Nah, ini yang menarik adalah siklus perubahan atau tahapan perubahan fenilalanin ke asetoasetil koenzim A, kemudian ke siklus asam sitik. Jadi fenilalanin ini seperti ini, kemudian lalu juga NADH akan menghasilkan tirosin. Jadi hanya menempelkan gugus OH saja di sini. Kemudian tirosin ke parahidroksi pirufat. Kemudian jadi ini terjadi pelepasan gugus amino diberikan ke alfa ketoglutarat sehingga alfa ketoglutarat menjadi glutamat. Sementara tirosin menghasilkan parahidroksi fenil pirufat. Nah, parahidroksi fenil pirufat akan dikatalisis oleh enzim sehingga menghasilkan homogentisat. Homogentisat dikatalisis menjadi maleil asetoasetat. Maleil asetoasetat diubah menjadi fumaril asetoasetat. Fumaril asetoasetat diubah menjadi fumarat dan asetoasetat. Kemudian ini dengan bantuan suksinil akan menjadi asetoasetil koenzim. Nah, menariknya di sini beberapa tahapan tadi dikatalisis oleh ini fenilalanin ke tirosin itu oleh fenilalanin hidroksilase. Nah, ada beberapa orang ini genetik, kelainan genetik, di mana fenilalanin hidroksilase ini rusak, ping itu rusak, ya sehingga fenilalanin tidak bisa diubah menjadi tirosin sehingga ini metabolismenya terhenti di sini. Nah, orang yang demikian atau anak yang demikian akan menderita penyakit yang namanya PKU, fenilketonurea. Lalu ini juga bisa rusak juga, ya. Enzim ini bisa rusak juga, sehingga tirosin tidak, ini bisa sampai ke sini, tapi ini
tidak bisa diubah menjadi para hidroksil vinil pirufat. Ini kelainannya adalah tirosin emia. Ini bisa sampai ke para hidroksi vinil pirufat. Namun ini juga ada kerusakan di enzim sini. Sehingga tidak bisa diubah menjadi homogentisat. Ini namanya kelainan ini namanya tirosin emia 3. Semua ini adalah genetik. Kemudian homogentisat tidak bisa diubah maleil asetoastat karena enzim ini rusak. Homogentisat 1,3 ini. Kemudian maleil asetoastat bisa diubah menjadi fumaril asetoastat, namun fumaril atau asetoastat tidak bisa diubah menjadi fumarat. Dirusak. Kemudian kalau bisa sampai lolos, maka asetoasetat bisa diubah menjadi asetoasetil enzim A masuk siklus Krebs. Nah, itu pada perubahan fenilalanin menjadi asetoasetil itu tahapannya banyak dan di situ ada beberapa kelainan pada apa yang terjadi ketika fenilalanin tidak bisa diubah menjadi tirosin ini karena enzim fenilalanin hidroksilasenya itu rusak. Akibatnya fenilalanin akan melepaskan gugus aminonya ditangkap oleh alfa ketoglutarat, dihasilkan senyawa yang namanya fenilpirufat plus glutamat. Glutamat sih bisa dimanfaatkan, tapi fenilpirufat itu akan terakumulasi di darah dan di jaringan. Kemudian akan dikeluarkan ke urin ya, dalam bentuk fenilpirufat. Nah, makanya kelainan ini dinamakan fenilketon. Nah, di Amerika Serikat itu 10.000 kelahiran ternyata dideteksi 300 per tahun. Jadi per tahun 1.000 dari 1.000 yang lahir, bayi yang lahir, 300 itu dideteksi menderita fenilketonuria. Lalu ini menjadi persoalan. Kenapa? Bila menderita PKU, bayi yang baru lahir menderita PKU, ini akan perkembangan otaknya terhambat. Sehingga mengalami retardasi mental yang parah. Ini menjadi pemikiran di Amerika Serikat bagaimana untuk menangani ini. Nah, sekarang kalau 300 per tahun ada PKU dan blow on. Ini retardasi mental parah ini anaknya itu blow on. Ya. Ini beban kalau di Amerika Serikat kan anak yang cacat itu kan menjadi apa namanya tanggungan negara. Kalau di tempat kita masih belum sampai ke situ, lahir yang blow on ya biarkan aja blow on. Kalau di Indonesia kan begitu. Belum ada perhatian dari pemerintah untuk menangani satu persatu. Nah, kalau di Amerika Serikat, jadi bayi lahir itu diidentifikasi apakah menderita PKU atau tidak. Bila menderita PKU, maka pemerintah akan menangani serius
Jadi anak tersebut, ini tadi kan karena munculnya PKU itu karena fenilalanin tidak bisa diubah menjadi tirosin, akhirnya menjadi fenilpirufat. Adanya ini yang ditangani, si anak ini akan diberikan diet fenilalanin dalam makanannya. Coba bayangkan aja, ketika makan fenilalaninnya itu dipisahkan. Jadi makanannya itu khusus, mereka ditangani di rumah sakit seperti itu. Perkembangan otak itu, anak itu kan mulai dari apa namanya, usia lahir sampai balita. Ya, itu perkembangan otaknya itu benar-benar pesat. Makanya saudara nanti kalau punya anak, perhatikan ketika lahir sampai syukur sampai besar, tapi paling enggak pada balita 5 tahun itu terjaga baik. Itu masa emas, jadi perkembangan otaknya itu bagus. Nah, jadi ketika fenilalanin ini dihindarkan, maka fenilpiruvat tidak terbentuk sehingga perkembangan otaknya itu bagus. Itu sampai 5 tahun. Kemudian setelah 5 tahun sih dikembalikan kepada orang tuanya, bebas makanya walaupun ini terjadi namun tidak begitu mempengaruhi perkembangan otaknya. Walaupun terpengaruh namun tidak begitu besar. Jadi di Amerika Serikat seperti itu, kalau di tempat kita kan tidak. Untuk apa sih fenilalanin itu? Fenilalanin itu untuk menghasilkan tirosin. Ya. Jadi ini tirosin itu dipakai untuk apa? Untuk pertumbuhan rambut dan seterusnya itu. Jadi pigmentasi, untuk pigmentasi tirosin. Jadi ini bisa dihindari, bisa dicegah sedikit. Ya. Lalu berikutnya untuk arginin akan diubah menjadi glutamat alfa ketoglutarat ya. Histidin ke glutamat dan histamin ke kemudian metionin, valin, isolesin, propionil koenzim A, metil malonil koenzim A, suksinil koenzim A masuk siklus Krebs. Nah, ini beberapa kelainan manusia. Jadi ini merupakan kerusakan genetik yang terkait dengan metabolisme asam amino. Ya, contohnya adalah albinisme. Ini dari 100.000 bayi yang lahir, kurang dari 3 lah yang menderita albinisme. Ini kerusakannya, proses defektifnya melanin, sintesis melanin dari tirosin. Kemudian ini rambut tubuh. Sudah tahu ya saudara, albinisme itu kelainan pada pigmentasi. Jadi warna kulitnya adalah putih merah. Pemirsa, ini tadi yang belum ya, alkaptonira ini 0,4 kurang. Dalam 100.000 kelainan pada degradasi tirosin, enzimnya rusak homogentisat 1,2 dehidrogenase. Ini pigmen hitam. Jadi begini. Yang ini alkaptonira itu homogentisa tidak bisa diubah malail asetat. Ini kelainan juga. Ini tidak berpengaruh terhadap perkembangan otak, hanya saja air kencingnya
hitam. Ini ada enggak dari saudara yang air kencingnya tidak hitam, tidak kuning jernih, tapi hitam. Ini tidak berpengaruh terhadap perkembangan otak, hanya saja mempengaruhi psikologi, perkembangan psikologi orang yang biasa kencingnya kuning jernih, ini kalau hitam kan stres. Tuh. Lalu arginemia, ini siklus sintesis urea, pada siklus urea, arginase yang ini berpengaruh terhadap retardasi mental. Ini juga blow on. Kemudian arginosuccinase acidemia, ini juga apa namanya, kelainan di sintesis urea, enzim arginosuccinase. Formatting itu apa? Konvulsif, ya pusing-pusing. Karbamoil fosfat sintetase 1, defisiensi, ini juga sintesis urea. Enzim karbamoil fosfat sintetase 1. Ini menyebabkan letal mati bayi. Mungkin homosistenurea ini degradasi metionin, lalu enzimnya sestation beta sintase, kemudian ini juga metal retardasi, sirup mapel ini isoleucin, leucin dan degradasi valin. Ya. Kalau ini urinnya berbau sirup mapel. Retardasi mental juga. Bisa kematian pada saat awal kelahiran. Metilmalonil acidemia, ini konversi dari propionil koenzim A menjadi suksinil koenzim A. Enzim metilmalonil CoA mutase. Ini juga kematian di awal kelahiran. Lalu fenilketonuria tadi sudah, ini agak lumayan. Yang rusak enzimnya adalah fenilalanin hidroksilase. Lalu pemecahan asam amino menjadi bentuk zat antara metabolik utama yang dapat diubah menjadi glukosa atau dapat dioksidasi pada daur asam sitrat. Lalu kerangka karbon asam 20 asam amino pembentuk protein, kemudian tadi disalurkan menjadi 7 molekul, yaitu pirufat, astil koenzim A, satu astil koenzim A, alfa ketoglutarat, suksinil koenzim A, fumarat, dan oksaloasetat. Lalu asam amino yang dipecah menjadi astil koenzim A, asetoasetil koenzim A disebut ketogenik, dan asam amino yang dipecah menjadi pirufat, alfa ketoglutaran, dan suksinil koenzim A, fumarat atau oksaloasetat disebut glukogenik. Kalau di sini ini diberikan gambar yang berbeda, yang biru itu adalah ketogenik, yang merah adalah glukogenik. Jadi ini masuk pirufat, oksaloasetat, suksinil, alfa ketoglutarat itu ketogenik.
Lalu yang lewat ke astoacetil ataupun asetoacetil koenzim A itu yang apa namanya? Hitogenik. Nah, ketika di SMA, di SMP, saudara akan mengenal bahwa asam amino itu dibedakan dua, ada non esensial dan esensial. Apa bedanya? Ya, kalau non esensial itu asam amino bisa disintesis di dalam tubuh dari asam amino yang lain. Kalau esensial itu harus dari apa namanya, asam amino ini harus dari luar tubuh. Jadi harus mendapat asupan asam amino ini dari luar tubuh. Histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, trionin, triptofan, valin itu tidak bisa kalau tidak dapat dari luar tubuh. Itu yang namanya esensial. Kemudian yang non esensial apa namanya bisa disintesis oleh tubuh. Jadi walaupun tidak mendapatkan itu bisa disintesis. Kemudian ketika deaminasi oksidatif dari glutamat, jadi semua gugus asam amino itu nanti kan diberikan ke alfa ketoglutarat menghasilkan glutamat. Ya. Nah, deaminasi oksidatif glutamat ini oleh enzim yang namanya dehidrogenase glutamat. Itu akan menghasilkan, selanjutnya akan menghasilkan ion amonium atau NH4+ di dalam darah. Nah, ion amonium itu di dalam darah itu kalau banyak akan racun. Oleh karena itu di dalam tubuh kita sudah ada mekanisme yang diberikan oleh Allah, racun itu dikeluarkan dari tubuh. Mekanismenya bagaimana? Ada dua macam mekanisme. Yang pertama, amonia diangkut dari jaringan perifer ke hati dalam bentuk glutamin. Lalu yang kedua, yang dari otot ke hati dalam siklus glukosa alami. Nah, coba sekarang siapa yang bisa menjelaskan, membantu saya menjelaskan bagaimana amonium itu dari glutamat akan diangkut dari amonia yang dari glutamat tadi diangkut dari jaringan perifer ke hati dalam bentuk glutamin. Silakan. 5 menit, siapa angkat tangan? Jadi glutamat itu tidak bisa melintasi organ satu ke yang lain. Jadi harus diubah dulu menjadi glutamin. Silakan.
Siapa yang memberanikan diri untuk menjelaskan proses ini? Tinggal baca aja loh. Poin nanti dikumpulkan di akhir minggu ke-16. Loh, coba Bilkis. Ya, Ibu. Izin menjawab ya, Ibu. Kalau sesuai dengan pengetahuan saya, itu kan sesuai pada gambar tersebut, itu kan glutamat berperan sebagai pengikat amonia. Nah, ketika terdapat ion amonium atau NH14, itu glutamat akan mengikat dengan bantuan enzim glutamin sintase. Kemudian menggunakan Mengikat apa dari itu? Mengikat apa? Glutamat mengikat apa? Oleh glutamin sintetase. Izin menjawab mengikat ion amonium, Ibu, NH14. Juta. Sebelum mengikat amonium apa? Mengikat apa? Siapa yang bisa? Itu loh mengikat apa? Glutamat menjadi apa? Rafida. Izin menjawab, Bu. Mengikat Mengikat sudah fosfat. fosfat dari ATP menjadi
ADP akhirnya menghasilkan senyawa apa? Glutamat yang mengikat fosfat menjadi senyawa apa namanya? Glutamil fosfat. Glutamil fosfat. Dilanjutkan, setelah glutamil fosfat, lalu bagaimana glutamil fosfat? Ayo baca kok. Izin menjawab, Ibu. Setelah terjadi glutamil fosfat itu sebagai pembuka pintu atau pemberi energi agar amonia bisa masuk. Lalu setelah itu terjadi sintesis L-glutamin yang dimana pengikatan amonia. Amonia Pengikatan amonia sehingga dihasilkan L-glutamin. L-glutamin. Berikutnya L-glutamin. L-glutamin sebagai kendaraan yang mengikat amonia. Setelah itu terjadi transportasi dan pelepasan di hati. Apa yang dilepaskan? Melepaskan NH4+, Bu. NH4+. Lalu NH4+ yang telah dilepaskan akan menjadi glutamat kembali. Ya. Lalu NH4+ itu akan diubah menjadi urea, jadi masuk siklus urea. Ayo coba semuanya menulis, mencatat itu tadi tahapannya. Bagaimana amonia diangkut dari jaringan hati, dari jaringan perifer ke hati dalam bentuk glutamin. Jadi tidak bisa glutamat itu diangkut ke hati begitu, melintasi organ-organ itu tidak bisa. Jadi harus diubah dalam bentuk glutamin. Kalau glutamin bisa. Sudah, itu jalur yang pertama. Bagaimana amonia bisa dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua yaitu yang dari otot, ini juga diangkut ke hati dalam siklus glukosa alanin. Ya, silakan. Siapa yang bisa? Menjelaskan.
Izin coba menjawab, Ibu. Ya, Mbak Nurul. Dimulai dari yang protein otot itu, di mana protein itu berubah menjadi asam amino. Nah, asam amino tersebut mengalami metabolisme sehingga menghasilkan amonia NH4+ tersebut. Kemudian NH4 tersebut ditangkap oleh alfa ketoglutarat menjadi glutamat. Kemudian glutamat dan juga piruvat tersebut menjadi alanin dan alfa ketoglutarat. Kemudian Glutamat apa? glutamat Memberikan dan juga piruvat sebenarnya glutamat memberikan gugus aminonya ke pirufat sehingga dihasilkan bentuk alanin alanin dan alfa ketoglutarat. Lalu alanin masuk ke dalam menuju hati. Lalu di hati apa yang terjadi? Terjadi reaksi kebalikan di mana alanin dan alfa ketoglutarat tersebut kembali ke piruvat dan glutamat. Alanin melepaskan gugus amino ke piruvat. Alanin melepaskan gugus amino ke alfa glutarat sehingga dihasilkan piruvat dan glutamat. Glutamat dan piruvat. Lalu apa yang terjadi? Glutamat melepas NH4 Ya, masuk ke siklus urea. Lalu piruvat menjadi glukosa atau gluconeogenesis. Ya, menjadi glukosa melalui gluconeogenesis. Glukosa keluar dari hati menuju ke otot. Ya, menuju ke darah otot melalui aliran darah. Lalu di otot glukosa mengalami glikolisis menghasilkan piruvat. Begitu seterusnya ya. Silakan ditulis dulu secara lengkap.
Sudah. Nah, jadi amonium yang dari otot tadi akhirnya sampai ke hati dengan siklus glukosa alanin, kemudian NH3, ion amonium ini akan masuk ke siklus urea sehingga dihasilkan urea dan dikeluarkan bersama dengan air kencing. Jadi mekanisme protein itu metabolismenya seperti itu. Lalu pada vertebrata darat, urea disintesis pada daur urea. Nah, salah satu atom nitrogen urea yang disintesis pada jalur ini berasal dari asam amino aspartat, nanti saya berikan. Nitrogen yang lain berasal dari amonium tadi, lalu atom karbon berasal dari CO2, lalu urea dibentuk dari arginin, kemudian dihidrolisis menjadi urea dan ornitin. Nah, ornitin ini adalah asam amino yang bukan merupakan pembangun protein, ya, oleh perubahan ini oleh enzim arginase. Siklusnya ini. Jadi kalau siklus asam sitrat itu terjadi di dalam matriks mitokondria. Kalau siklus urea itu di luar matriks mitokondria, yaitu di sitosol. Nah, silakan siapa yang bisa menjelaskan keterkaitan siklus urea dengan siklus asam sitrat. Silakan. Yang prosesnya siklus urea di sitosol, siklus asam sitrat di mitokondria. Izin menjawab. Ya, Mas Rafida. Jadi hubungan antara siklus urea dengan siklus asam sitrat itu di pembentukan fumarat pada siklus urea yang belok ke kiri itu. Jadi fumarat yang dihasilkan akan masuk ke siklus asam sitrat yang diubah menjadi malat tersebut. Kemudian malatnya menjadi oksaloasetat. Kemudian Malat menjadi apa? oksaloasetat. Mana oksaloasetat? Oh ya sudah, jadi oksaloasetat terus gimana? Oke, terus. Kemudian menjadi aspartat. Akhirnya berubah menjadi aspartat. Lalu Kemudian sama-sama dari
siklus asam sitrat dan siklus urea. Oh ya, aspartat. Aspartat kemana? Ya, aspartat menjadi argininosuksinat yang ada di siklus urea. Jadi aspartat keluar ke sitosol, kemudian bereaksi dengan apa itu? Citrulline, Bereaksi dengan sitrulin menghasilkan argininosuksinat. arginosuksinat. Arginosuksinat Kemudian menghasilkan fumarat dan fumarat kemudian dimasukkan kembali ke siklus asam sitrat jadi malat. berubah menjadi malah masuk ke siklus asam sitrat. Lalu arginosuksinat menghasilkan fumarat dan Arginin. Lalu Arginin diubah jadi urea dan urea dan ornitin. Urea itu akan dikeluarkan bersama dikeluarkan tubuh bersama air kencing. Kalau ornitin masuk kembali ke matriks masuk kembali ke mitokondria, kemudian bereaksi dengan karbamoil fosfat menjadi sitrulin. Oke. Gitu seterusnya ya. Semuanya sudah paham? Silahkan ditulis reaksinya. Nanti biar nggak lupa ketika ujian.
Oke, ini lebih detailnya. Ini penjabaran tadi. Silakan. Siapa yang bisa menjelaskan? Jadi ini mulai dari sampai amino sampai ke siklus urea sehingga dihasilkan urea. Loh, kenapa? Bisa menjelaskan? Menjelaskan masih ada gambarnya ya. Nanti kalau ujian kan nggak ada gambarnya. Beliau siapa yang bisa?
Jadi ini ada 3 sumber asam amino. Dari asam amino dari pencernaan itu, kemudian ini dari alanin dari otot, kemudian glutamin dari jaringan ekstrahepatik. Silakan. Ayo, dari siapa? Mencoba poin. Salah benar poin. Dibantu sama Bu Rudiana. Ayo. Ayo, ditunjuk sama Bu Rudiana.
Dwi Mei, Dewi Mai. Hadir, Ibu. Iya, jawaban. Izin untuk menjelaskan sepemahaman saya, Ibu. Jadi yang pertama itu bentar. Jadi siklus urea terjadi di hati itu untuk mengubah amonia. Yang pertama pembentukan karbamoil fosfat di mitokondria. Sik. Ini gedekno ya apa mau ya? Sik. Sebentar, Kak ketok. Bisa ketok. Bentar. Coba di slideshow, Ibu. Iya, slideshow-nya gak enak. Yang di atas. Hindi gak ono slideshow. Kelihatannya yang home itu, Ibu. Deretan home. Tiga. Ada. Coba sik.
Ya sudah, silakan. Ya, silakan, Mbak. Baik, Ibu, izin melanjutkan. Jadi yang pertama itu metabolisme nitrogen dimulai dari seluruh sel tubuh. Yang pertama, amonia diikat ke L-glutamat menggunakan energi dari ATP. Kemudian enzim glutamin sintase mengikat gugus fosfat terlebih dulu, membentuk glutamil fosfat. Kemudian mengganti dengan amonia untuk membentuk L-glutamin. Kemudian untuk yang di otot, alanin, di otot amonia ditransfer ke pirufat, membentuk, Dari alanin dari otot ke pirufat, terus kemudian membentuk alanin. Kemudian masuk ke mitokondria, glutamin atau alanin ketika sampai di sel hati, masuk ke dalam mitokondria, kemudian terjadi deaminasi atau enzim glutaminase ini memutus ikatan amonia dari glutamin. Kemudian alanin melepaskan amonianya melalui reaksi transaminasi. Selanjutnya pembentukan karbamoil fosfat di mana amonia bebas atau NH4+ itu digabung dengan bikarbonat HCO3- menggunakan 2 ATP. Ini dikatalisis oleh enzim CPS1 atau karbamoil fosfat sintase 1. sebentar. Setelah glutamin ada di matriks mitokondria, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di mitokondria? Enzim glutaminasenya memutus ikatan amonia dari glutamin. Ya, sehingga dihasilkan glutamat dan gugus amonium. Lalu glutamat melepaskan gugus amonium sehingga dihasilkan alfa atau glutarat. Lalu ion amonium itu tadi bereaksi dengan ion HCO3 menghasilkan apa? Karbamoil fosfat. Lalu karbamoil fosfat bereaksi dengan ornitin menghasilkan Citrulin. Nah, sitrulin akhirnya Keluar dari mitokondria menuju sitosol. Iya. Lalu sitrulin Kemudian sitrulin bertemu dengan aspartat. bertemu dengan aspartat menghasilkan argininosuksinat. Argininosuksinat kemudian Pecah menjadi arginin dan fumarat. ya, terus arginin. Kemudian arginin diputus oleh enzim arginase menggunakan air, hasilnya adalah urea. Urea dan ornitin. Lalu ornitin kemana?
Kembali ke mitokondria. Kembali ke mitokondria untuk bereaksi dengan karbamoil fosfat sehingga dihasilkan sitrulin. Begitu seterusnya. Ya, silakan diuraikan lagi. 10 menit. Masing-masing menguraikan sendiri-sendiri. Izin bertanya. Jadi itu kan di kompleks mitokondria kan waktu glutamat menjadi alfa ketoglutarate itu kan ada oksaloasetat dan aspartat. Itu dari siklus asam sitrat ya, Bu? Ya, Jadi ini dari berarti siklus asam. berarti hubungan asam sitrat sama urea itu juga bisa dari aspartatnya juga, Bu? Iya. Oke, terima kasih.
Ya, semua sudah selesai? Saya lanjutkan. Jadi kalau dihitung untuk mensintesis urea itu dibutuhkan CO2 juga, ion amonium, ATP 3 mol, aspartat dan 2 H2O. Ya, untuk menghasilkan 1 mol ini. Kemudian fumarat. Lalu sintesis fumarat pada daur urea merupakan reaksi penting sebab reaksi ini mengkaitkan antara daur urea dengan asam sitrat. Daur urea dan asam sitrat itu dihubungkan oleh fumarat. Ya, ini juga menghasilkan fumarat. Fumarat masuk ke siklus asam sitrat. Lalu fumarat mengalami hidrasi menjadi malat, dioksidasi menjadi oksaloasetat. Lalu oksaloasetat mengalami transaminasi menjadi aspartat, lalu berubah menjadi glukosa melalui jalur gluconeogenesis. Kemudian terkondensasi oksaloasetat dengan asetil koenzim A membentuk sitrat. Sitrat akan berubah menjadi fumarat. Tuh. Untuk degradasi apa namanya? Protein sudah selesai. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan.
Yang sudah saya sampaikan itu adalah degradasi protein dan asam amino ya. Kemudian kalau metabolisme itu kan ada degradasi dan biosintesis. Berikutnya adalah biosintesis asam amino. Halo, ini masih ngikuti semua? Masih, Ibu. Ya, jadi ini merupakan sebenarnya siklus asam amino itu merupakan mempertahankan siklus nitrogen untuk mempertahankan ketersediaannya ya. Lalu siklus nitrogen itu kalau kita amati, jadi kita tidak bisa ya menyimpan nitrogen bebas, tidak bisa. Juga memanfaatkan nitrogen bebas juga tidak bisa. Jadi yang bisa itu adalah tanaman. Ini prosesnya nitrogen yang ada di alam, yang besarnya 78% dari komposisi gas yang di alam itu yang bisa memanfaatkan adalah mikroorganisme. Jadi melalui proses namanya fiksasi nitrogen oleh beberapa mikroba yaitu Azotobacter, Rhizobium itu ya bisa mengikat ini. Hanya itu yang bisa mengikat. Tidak bisa hewan dan lain sebagainya tidak bisa memanfaatkan jumlah nitrogen yang bebas di alam ini. Kemudian nitrogen ditambat, difiksasi, kemudian diubah menjadi amonia, ya, atau ion amonium. Lalu ion amonium itu oleh hewan dan mikroorganisme itu akan didegradasi sehingga menghasilkan asam amino dan nitrogen tereduksi yang lain. Nah, itu disintesis tanaman dan mikroorganisme kemudian menghasilkan amonia. Amonia oleh bakteri tanah, misalnya Nitrosomonas, akan mengalami proses nitrifikasi sehingga menghasilkan nitrat NO2. Ya. Lalu NO2 akan mengalami proses nitrifikasi, itu akan oleh bakteri tanah juga yang namanya adalah nitrobakter sehingga menghasilkan nitrat. Nitrit menjadi nitrat ya, tadi nitrit kemudian menjadi nitrat. Nitrat tereduksi oleh beberapa bakteri anaerob ya. Kemudian akan dihasilkan amonia. Begitu seterusnya di alam itu. Jadi kita sangat bergantung kepada bakteri yang ada di dalam tanah sebenarnya. Kita mengkonsumsi nitrogen itu dalam bentuk protein, asam amino, berasal dari tanaman, juga berasal dari hewan. Kemudian itu nanti akan diubah menjadi amonia di alam. Tuh. Lalu bagaimana sintesis dari asam amino? Ya. Sintesis asam amino. Jadi kalau kita makan glukosa, makan karbohidrat akan diubah dalam pencernaan menjadi glukosa. Glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Melalui beberapa tahap, glukosa 6-fosfat diubah menjadi 3-fosfogliserat, kemudian diubah menjadi eritrus 4-fosfat, ya. Eritrus 4-fosfat menjadi triptofan, fenilalani, dan tirosin. Lalu kalau 3-fosfogliserat itu bisa menghasilkan serin, serin diubah menjadi glisin dan sistein. Kalau fosfoenol pirufat menjadi pirufat. Ya. Pirufat menjadi alanin, valin, leusin, dan isoleusin.
kemudian pirufat masuk siklus asam sitrat, ya, diubah menjadi sitrat, kemudian alfa-ketoglutarat. Alfa-ketoglutarat mengalami transaminasi sehingga glutamat diubah menjadi glutamin, prolin, dan arginin. Lalu oksaloasetat menjadi aspartat, aspartat menjadi asparagin, metionin, dan treonin, dan lisin. Jadi itu. Jadi glukosa yang saudara makan bisa menjadi berbagai macam asam amino. Metabolisme lebih lanjut yang akan kita bahas. Ya. Lalu, jadi kalau kita ikuti bahwa tadi sebenarnya kalau dirangkum, prekursor untuk biosintesis asam amino itu dari sini. Jadi dari alfa-ketoglutarat, 3-fosfogliserat, oksaloasetat, pirufat, fosfoenol pirufat, dan eritrus 4-fosfat, dan ribosa 5-fosfat. Jadi ini ada 6 prekursor asam amino untuk sintesis asam amino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau ribosa 5-fosfat itu untuk membentuk histidin. Oksaloasetat membentuk aspartat, asparagin, metionin, treonin, dan lisin. Ya, ini ada 5. Nah, kelas ini ada berapa jumlahnya? 34. 34. Berarti kalau dibagi 6 ada 55 ya. Coba sekarang membentuk kelompok 3 dengan keanggota 5. Ada yang 6 berarti. Ada beberapa ya. Coba saya bantu untuk membentuk kelompok. Nomor 1 sampai 5 itu 1, kelompok 1. 6 dan seterusnya sampai 6 sampai 10 ya. Itu kelompok 2. 11 sampai dan seterusnya itu. IC-nya membantu mengelompokkan. Lalu ini saya berikan materinya sehingga saudara mempelajari dari situ. Coba dikerjakan, masih ada waktu. Ini ya. Sebentar saya kirimkan ke Mbak yang kirimkan WA saya tadi kok nggak bisa masuk. Saya kirimkan bukunya. Iya, belum saya terima, Ibu. Iya, kok bisa?
Sudah ya? Seharusnya sudah ya, sudah itu. Di-share ke Iya, teman lainnya. Ya, jelas ya, 1 sampai 5, nomor 5 ini, berikutnya ini, dan seterusnya. PJ-nya siapa? saya Ibu. Iya, Mbak Nurul, coba dibantu membagi. Kemudian bukunya sudah di-share, silahkan mengerjakan. Izin konfirmasi kembali Bu, untuk kelompoknya itu berarti kan ada 6 kelompok. Untuk kelompok 1 itu berarti urut alfa ketoglutarat, terus kelompok 2, 3 fosfoglisirata, siret, sampai ya, sampai ribose 5 fosfat. Ya, Izin bertanya kembali Ibu, untuk penugasannya itu dijadikan dalam bentuk PPT untuk presentasi atau presentasi. kemudian untuk deadline-nya kapan ya Ibu? Ya sekarang dikerjakan. Sampai mana nanti?
atau mungkin dikerjakan bersama-sama lalu untuk dipresentasikan minggu depan gitu ya? Oh iya Ibu, Pak. Oke, untuk hari ini sudah bekerja bersama. Jadi dengan saya akhiri dulu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.